dan insya Allah kita di Kabupaten Bualem ini harus butuh pengusaha-pengusaha sukses yang tidak bisa kalah dengan daerah-daerah lain, Bapak Ibu sekalian. Begitu juga dengan Haji Rusdi. Saya menginginkan ada pengusaha-pengusaha hebat di Kabupaten Bualemo. Karena apa, Bapak Ibu sekalian? Mereka juga bisa membantu rakyat Kabupaten Bualemo ketika ada rakyat dalam keadaan susah, Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati seluruh masyarakat yang hadir di tempat ini, masyarakat Bilolianga, Limbato, dan sebagian Ayu Lalo yang saya cintai dan saya banggakan. Tiada kalimat yang paling indah yang saya bisa ungkapkan pada sore hari ini. PDI Perjuangan sudah melaksanakan kampanye berusukan, kampanye ideologis, sudah hampir 400 titik di Kabupaten Bualemo. Bayangkan, 82 desa di Kabupaten Bualemo kita sudah ada 400 titik, dan itu terbanyak partai politik melaksanakan kegiatan kampanye, Bapak Ibu sekalian. Saya sampaikan kepada kader-kader PDI Perjuangan, kepada calon-calon PDI Perjuangan, datangi rakyat, ketuk pintu rakyat, supaya rakyat tahu bagaimana ini PDI Perjuangan, bagaimana menyampaikan program, bagaimana menyampaikan program calon presiden dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Bapak Ibu sekalian. Tetapi saya belum menyampaikan program itu. Saya hanya berbicara dulu di tingkat Kabupaten Bualemo. Di Kabupaten Bualemo kita memperoleh 7 kursi, Bapak Ibu sekalian. Dan di desa Bilolianga ini kemarin saya mendapat 200 lebih yang memilih saya di desa Bilolianga ini. Dan itu saya tidak bisa lupa, Bapak Ibu sekalian. Sehingga pada kesempatan ini kepada masyarakat Bilolianga, kepada masyarakat Limbato, kepada masyarakat Ayu Lalo, saya mengucapkan terima kasih kepada kalian semua, karena kalian yang menjadikan saya menjadi ketua DPRD Kabupaten Bualemo. Selama 5 tahun APBD Kabupaten Bualemo diketuk. Ketika proposal masuk, saya tidak kenal namanya, saya tidak kenal orangnya, tetapi itu adalah rakyat Bilolianga, itu rakyat Limbato, itu rakyat Ayu Lalo. Insya Allah ketukan palu itu dirasakan oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Bualemo, Bapak Ibu sekalian. Banyak program yang masuk. Saya katakan, ketika saya melaksanakan reses, saya tidak pernah mengatakan bahwa itu perjuangan saya. Itu adalah persetujuan 25 orang anggota DPRD, Bapak Ibu sekalian. Jangan kita mengambil keuntungan di saat-saat rakyat dalam keadaan susah, Bapak Ibu sekalian. Ketika ada yang melapor kepada saya, Pak Ketua, ada proposal, silakan masukkan proposal. Tetapi jangan kumpul-kumpul proposal, kemudian ada yang minta-minta duit ketika mengumpul-kumpul proposal. Insya Allah di Bilolianga tidak ada itu, Bapak Ibu sekalian. Ada. Jadi proposal itu tidak bisa kumpul-kumpul duit. Kalau ada yang kumpul-kumpul duit itu bahaya, Bapak Ibu sekalian. Sehingga di Bilolianga ini saya tidak mengenal ada tim sukses, karena semua adalah tim sukses saya. Karena apa? Saya tidak mau bahwa rakyat dimanfaatkan. Saya tidak mau orang miskin dimanfaatkan. Sehingga apa? Keuntungan untuk mereka, Bapak Ibu sekalian. Ada beberapa program yang masuk di desa Bilolianga ini, tetapi saya tidak mau menyebut. Karena apa? Untuk apa? Yang namanya anggota DPRD, Bapak Ibu sekalian, yang namanya anggota DPRD, ketika dia duduk tidak bisa lagi melihat, tidak bisa lagi memilih apa dia warna kuning, apakah dia warna biru, apakah dia warna hijau atau warna abu-abu. Tetapi yang namanya rakyat Bualemo harus dibantu, Bapak Ibu sekalian. Begitu juga dengan sebaliknya, ketika ada yang berjanji, ketika orang meninggal dikasih, ketika pesta dikasih ini, itu tidak perlu, Bapak Ibu sekalian. Ketika anggota DPRD dia dipilih oleh rakyat, ketika ada orang yang meninggal harus dibantu, Bapak Ibu sekalian, tanpa kita tahu siapa dia, bantu, Bapak Ibu sekalian. Insya Allah di sini pernah merasakan itu, tetapi saya tidak pernah menyebut dan saya tidak pernah tahu siapa orangnya. Tetapi yang namanya orang susah, ketika dia meninggal harus dibantu, Bapak Ibu sekalian. Begitu juga orang melakukan pesta, kegiatan pesta, ketika jangan lagi ada calon anggota DPR berjanji membantu, kalau saya terpilih akan melakukan ini, pilih saya akan memberikan ini. Ini jangan, Bapak Ibu sekalian. Kita harus memberikan pelajaran yang baik kepada masyarakat, supaya rakyat tahu mana yang harus dipilih, Bapak Ibu sekalian. Sahabat yang kita pilih adalah bagaimana calon anggota DPRD itu ketika kita pilih, dia punya ide, dia punya gagasan, Bapak Ibu sekalian. Lanjut, kalau kita berbicara tentang calon presiden, dan mungkin ini akan disampaikan oleh Pak Laude, kita semua kepada rakyat yang ada di kecamatan Tilamunda ini,
Saya tahu di sini banyak ASN, di sini banyak aparat desa. Di mana-mana saya sampaikan, para ASN, para aparat desa, silakan mendengar kampanye supaya ASN tahu bagaimana para jurkam menyampaikan program-program, bagaimana mereka menyampaikan program-program supaya tahu siapa. Dan mungkin di hari ini saya akan sampaikan kepada saudara-saudaraku sekalian. Saya mungkin kemarin ada isu bagaimana tentang ASN, bagaimana TPP, bagaimana para honor kemarin Bapak Ibu sekalian. Ketika ada yang mengatakan bahwa ini sulit dibayar oleh pemerintah daerah, saya sampaikan pada waktu itu, ketika pada pembahasan saya kumpulkan TAPD, apa yang saya katakan, Bapak-bapak, yang namanya anggaran insentif untuk para desa 12 bulan. Kalau tidak 12 bulan, saya tidak akan bahas APBD. Dan alhamdulillah itu disepakati Bapak Ibu sekalian. Sehingga apa yang terjadi ketika orang berbicara tentang ini, tentang itu, TPP apa semua, istri saya adalah ASN, keluarga saya banyak honor, keluarga sahabat saya banyak honor. Tidak mungkin kami tidak menyetujui untuk anggaran insentif honor dan TPP Bapak Ibu sekalian. Dan itu terbukti. Jatuh tidak jadi masalah, tetapi jangan rakyat Kabupaten Bua Lemo disakiti Bapak Ibu sekalian. Jangan rakyat Kabupaten Bua Lemo dihianati Bapak Ibu sekalian. Ketika itu terjadi, ketika masih ada orang-orang susah di gubuk sana, selama masih ada orang-orang miskin di lereng bukit sana, selama itu PDI Perjuangan tetap hadir di Kabupaten Bua Lemo Bapak Ibu sekalian. Dan kami tidak pernah gentar, kami tidak pernah takut, sejengkel pun kami tetap mempertahankan bagaimana rakyat yang ada di Kabupaten Bua Lemo ini merasakan yang namanya APBD kabupaten, merasakan yang namanya APBD provinsi, dan merasakan bagaimana APBN